Bangsa kita adalah bangsa yang sangat kaya, termasuk kaya akan misteri. Selamat datang di channel Bobby Kribo. Ratna berjalan pulang dengan lesu. Usahanya untuk menagih uang gajinya selama 3 bulan kepada Bu Indri gagal lagi. Ratna juga bingung, kenapa Bu Indri yang seorang pemilik warung bakso dan sangat kaya itu tak memberikan haknya. Padahal selama bekerja di warung Bu Indri, dia sudah melakukan semua tugasnya dengan baik. Sudahlah dek, diikhlaskan saja, kata suami Ratna. Toh, walaupun kita ini serba terbatas, alhamdulillah kita tak kekurangan. Tapi kan, itu hak kita mas, jawab Ratna. Insya Allah, nanti ada ganti yang lebih baik, nasihat dari suami Ratna. Dan akhirnya, dengan berat hati, Ratna pun merelakan uang itu. Karena lama menganggur, Ratna ini meminta izin kepada suaminya untuk buka warung kecil-kecilan. Suami Ratna pun mengizinkan, sebab tak bisa dipungkiri, penghasilan sebagai tukang bangunan tak begitu besar. Syukur-syukur kalau ada tambahan pemasukan lain. Ditambah lagi, Ratna ini belum dikaruniai momongan, sehingga belum banyak yang harus diurus di rumahnya. Bermodal kalung emas simpanannya, Ratna pun membeli peralatan dan bahan-bahan untuk warungnya. Singkat cerita, Ratna memutuskan untuk membuka warung mie ayam di lahan kosong milik sahabat suaminya. Peluangnya terlihat bagus sebab jika diperhatikan, memang daerah situ belum ada warung mie ayam. Beberapa bulan berjalan, warung mie ayam Ratna langsung ramai pembeli. Bahkan, Ratna sudah punya langganan setia dari warga sekitar maupun dari luar daerah. Ramainya warung Ratna ini sampai juga di telinga Bu Indri. Suatu hari, beliau datang ke warung Ratna. Pantesan warungku mulai sepi. Ada yang ambil pelangganku ternyata, ucapnya lantang di depan warung Ratna. Ratna yang mendengar ucapan itu pun keluar. Loh, Bu Indri, ada apa ya Bu? Tanya Ratna. Alah, gak usah sok manis. Ternyata dulu kamu kerja di tempatku buat nyuri resep ya? Orang gak tahu diuntung. Sudah dikasih kerjaan malah menusuk dari belakang. Labrak Bu Indri. Loh, nyuri resep apa Bu? Orang dagangan kita lo beda. Bu Indri itu jualan bakso, saya jualan mie ayam. Resepnya ya jelas beda Bu, lagian lokasi warung Bu Indri kan jauh dari sini. Mana bisa saya ambil pelanggan Bu Indri? Jawab Ratna lantang, sebab dia tak merasa ada yang salah dengan apa yang dia lakukan. Alah banyak omong. Sudahlah, nanti juga bakal tahu akibatnya. Bu Indri pun pergi meninggalkan warung Ratna. Sudah mbak, gak usah diladenin. Orang iri itu, kata salah seorang pelanggan Ratna yang kala itu antri di warungnya. Iya mbak, saya sekampung sama orang itu. Memang begitu orangnya, belagu, kata pelanggan yang lain. Dan begitulah, Ratna tak menyangka hari itu Bu Indri akan melabraknya. Padahal dia tak melakukan hal yang salah. Satu minggu setelah kejadian Bu Indri melabrak warung Ratna, tiba-tiba saja warung Ratna ini menjadi sepi. Bahkan tak ada yang beli sama sekali. Ratna pikir, memang begini dinamika dalam berdagang. Kadang ramai, kadang juga sepi. Hampir 1 bulan warung Ratna ini sepi. Modalnya pun sudah hampir habis.
sebab bahan makanannya tak bisa disimpan lama. Kalau tak ada yang beli, ya terpaksa harus dibuang. Sempat Ratna berpikir untuk menutup warungnya. Namun suaminya menyarankan Ratna untuk bertahan sebentar lagi. Barangkali memang Allah sedang menguji kesungguhan Ratna dalam berdagang. Ratna pun mengiyakannya. Suatu hari, Ratna ini melihat seorang kakek-kakek yang membersihkan ladang di seberang warung. Si kakek ini terlihat kecapean. Ratna pun menawari kakek itu untuk makan di warungnya. Hitung-hitung sedekah, pikirnya. Kakek itu pun senang sekali menyambut tawaran dari Ratna. "Silakan Mbah, dimakan," kata Ratna. "Oh iya nak, terima kasih," jawab si kakek yang kemudian menyantap mie yang disajikan oleh Ratna dengan lahap. "Mbah ini namanya siapa?" tanya Ratna. "Oh, nama saya Bejo nak," jawab Mbah Bejo sambil melanjutkan makannya. Besoknya Mbah Bejo ini muncul lagi dan Ratna pun menawari Mbah Bejo untuk makan di tempatnya. Daripada mubazir, toh pembeli juga masih sepi, batin Ratna. Begitu terus selama beberapa hari. Ratna ini selalu saja memberikan Mbah Tejo makan siang gratis. Sampai suatu hari Mbah Bejo ini yang biasanya hanya ngomong seperlunya bertanya kepada Ratna, "Sampean ini kok kelihatan sedih mukanya. Apa ada masalah?" tanya Mbah Bejo. "Iya Mbah, ini warungnya mau tak tutup saja. Sudah gak ada yang mau beli," jawab Ratna. "Loh, padahal masakannya enak loh," jawab Mbah Bejo. "Ya, kenyataannya Mbah, sepi begini." Mbah Bejo melihat sekeliling, kemudian berkata kepada Ratna, "Besok coba sampean bersihkan bawah gerobak sampean itu sampai bersih. Diguyur air yang banyak, pokoknya sampai bersih. Terus kalau nemu benda yang aneh dan gak seharusnya ada di situ, sampean bakar saja. Sama satu lagi, posisi gerobaknya sampean ini dipindah di sebelah kanan, jangan di sebelah kiri." Ratna pun tersenyum. "Iya Mbah, insya Allah besok tak bersihin." Sebenarnya saat itu Ratna tak begitu anggap serius saran dari Mbah Bejo. Setelah 2 hari tak terlihat, hari ini Mbah Bejo muncul lagi di warung Ratna. "Loh, kok belum dipindah nak gerobaknya?" kata Mbah Bejo. Ratna tersenyum-senyum, tak menyangka bahwa Mbah Bejo ini serius menyarankannya untuk memindah letak gerobak dagangannya. "Iya Mbah, insya Allah besok tak pindah. Soalnya kemarin masih repot," jawab Ratna, berusaha agar Mbah Bejo ini tak tersinggung. "Bener ya nak, soalnya kalau nggak gitu bakal sepi terus warungnya," kata Mbah Bejo. "Nggih Mbah," jawab Ratna. Setelah sampai di rumah, Ratna memikirkan lagi saran dari Mbah Bejo dan memutuskan bahwa tak ada salahnya untuk mengikuti saran dari Mbah Bejo ini. Walaupun mungkin akan sedikit repot. Dengan bantuan dari suaminya, Ratna pun membersihkan kolong gerobaknya. Dan benar saja, dia menemukan satu buntelan kain yang diikat oleh semacam rambut. Ratna terheran. "Apa ini ya yang dimaksud oleh Mbah Bejo?" batin Ratna. Ratna pun akhirnya membakar benda itu. Suami Ratna pun memindah gerobak ke sebelah kanan, persis seperti yang disarankan oleh Mbah Bejo.
Setelah mereka melakukan semua itu, memang tak terjadi apa-apa. Tapi esoknya, orang-orang mulai ramai lagi ke warung Ratna. Seperti saat pertama kali dia buka warung itu. Dan yang mengherankan adalah orang-orang bilang bahwa selama ini mereka tak datang ke warungnya Ratna karena yang mereka lihat warung Ratna ini tak pernah buka. Wah, sudah jelas ini mas, pasti ada yang ngerjain kita, kata Ratna pada suaminya. Sorenya, ketika Ratna hendak menutup warungnya, Mbak Bejo ini muncul. Bagaimana nak warungnya? Tanya beliau. Alhamdulillah mbah, sekarang sudah ramai lagi, jawab Ratna sumringah. Ngomong-ngomong, warung saya ini ada yang ngerjai ya mbah? Tanya Ratna. Mbak Bejo ini tak menjawab dan hanya senyum. Namun, Ratna menangkap bahwa maksud dari Mbak Bejo adalah memang benar ada yang mengerjai Ratna. Mbok saya ini dikasih tahu mbah yang ngerjai saya ini siapa? Tanya Ratna. Mbak Bejo lagi-lagi hanya tersenyum. Sudah, mbah mau pulang, capek, jawab beliau. Oh iya mbah, hati-hati. Mbah, rumah jenengan itu di sebelah mana? Tanya Ratna. Loh, rumah saya ini ada di seberang warung ini loh. Itu ada jalan kecil. Ikut jalan itu saja nanti juga sampai di rumah mbah, jawab Mbah Bejo. Insya Allah, kapan-kapan saya main ke rumahnya mbah. Mau silaturahmi, kata Ratna. Oh boleh, saya senang sekali kalau nak Ratna ini mau main ke rumah saya, jawab beliau. Esoknya ada kabar mengejutkan bahwa warung Bu Indri kebakaran dan semuanya habis dimakan api. Untung saja saat itu tak ada korban jiwa. Mendengar itu, Ratna ini berpikir, jangan-jangan yang ngerjai dia ini Bu Indri. Sebab selama ini yang punya masalah dengan Ratna ya Bu Indri. Dan Bu Indri sekarang ini sedang menanggung karma perbuatannya. Begitu pikir Ratna. Apa Bu Indri ya mas yang ngerjai warung kita? Tanya Ratna pada suaminya. Gak boleh bilang begitu. Suuzon itu namanya, kata suami Ratna. Ratna pun sadar bahwa seharusnya memang dia tak boleh berprasangka begitu. Namun, hati kecilnya penasaran juga. Besok aku mau ke rumahnya Mbak Bejo mas. Mau silaturahmi sekalian ngasih sembako sebagai tanda terima kasih kita, kata Ratna. Sebenarnya selain itu, Ratna ini ingin memastikan kepada Mbah Bejo apakah benar Bu Indri ini yang ngerjai dia. Oh boleh, besok tak temenin, jawab suami Ratna. Seperti yang sudah dibicarakan, Ratna dan suaminya pun bermaksud ke rumah Mbah Bejo. Benar lewat sini ya, kata suami Ratna yang berjalan di belakang Ratna. Kata Mbah Bejo sih lewat sini, jawab Ratna. Setelah berjalan cukup lama dan sudah dirasa cukup jauh, mereka berdua ini tak juga menemukan rumah Mbah Bejo. Bahkan rumah warga pun juga tak ada di situ. Di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba ada seorang kakek yang menghampirinya. Loh nak, sampean berdua ini mau kemana? Tanya kakek itu. Ratna pun menceritakan bahwa dia ini mencari rumah Mbah Bejo. Kakek itu mengatakan kepada Ratna bahwa tak ada yang namanya Mbah Bejo di kampung sini. Dan daerah situ memang tak ada rumah. Namun,
Ratna ini kekeh bahwa Mbah Bejo mengarahkannya ke tempat ini. Si kakek itu terdiam sejenak. Sebenarnya ada yang namanya Mbah Bejo. Beliau ini sesepuh di sini, salah seorang yang membuka kawasan sini. Tapi Mbah Bejo ini sudah lama meninggal. Makamnya memang ada sih di daerah sini, kata si Mbah. Ratna dan suaminya saling pandang keheranan. Ada perasaan bingung di antara mereka. Bener Mbah, gak ada Mbah Bejo yang lain? Tanya Ratna. Gak ada nak, saya ini dari kecil tinggal di desa ini. Saya hafal semua orang-orang sini, kata si kakek itu yakin. Kalau saya minta tolong untuk diantarkan ke makamnya Mbah Bejo, bagaimana Mbah? Tanya Ratna. Oh boleh, gak apa-apa. Jalannya searah sama jalan pulang saya kok, jawab Mbah itu. Kemudian berjalanlah mereka bertiga sampai ke suatu lahan yang rimbun dengan semak belukar. Ini tempatnya nak. Dulu orang sering datang ke sini untuk berziarah, mendoakan Mbah Bejo selaku sesepuh desa. Namun sekarang kebanyakan orang datang ke sini untuk ritual-ritual gaib, minta nomor dan sebagainya, kata Simbah. Ratna mengamati rimbunan semak di hadapannya. Sekilas nampak menyeramkan dan angker. Namun bukannya takut, Ratna justru merasa iba. Dia membacakan Al-Fatihah dalam hatinya dan mendoakan Mbah Bejo. Setelah itu, Ratna dan suaminya pun pulang ke rumah. Besok aku mau bersihin makam itu mas, kata Ratna ketika sampai di rumah. Loh, kamu nggak takut apa? Tempatnya angker begitu, kesambet kamu nanti, kata suami Ratna. Enggak lah mas, orang kita niatnya baik kan, jawab Ratna. Tapi kan belum tentu Mbah Bejo yang kita maksud itu Mbah Bejo yang dimakamkan di situ. Barangkali memang ada Mbah Bejo yang lain. Cuma kakek tadi nggak kenal aja, kata suami Ratna. Nggak tahu ya mas, tapi hatiku bilang itu memang makam Mbah Bejo yang kita maksud, jawab Ratna. Oh ya sudah kalau begitu, besok tak bantuin. Tak minta tolong sama teman-temanku juga, jawab suami Ratna. Terima kasih ya mas, kata Ratna sambil tersenyum ke suaminya. Esoknya, Ratna, suami Ratna, dan beberapa teman mereka bergotong royong membersihkan makam itu. Beberapa warga yang melihat mereka pun dengan sukarela membantu, sebab mereka juga tahu sejarah dari makam tersebut. Tak butuh waktu lama, tempat yang awalnya nampak angker kini bersih dan nyaman dipandang. Makam Mbah Bejo pun dirapikan dan nampak seperti sedia kala. Singkat cerita, hari itu semuanya berjalan dengan lancar. Dan setelah hari itu, orang-orang pun mulai mengingat lagi tentang Mbah Bejo, sesepuh kampung mereka. Kini orang-orang mulai berziarah lagi mendoakan Mbah Bejo. Orang-orang yang biasanya datang untuk ritual atau minta nomor jadi sungkan dan mencari tempat lain. Pendek kata, makam Mbah Bejo benar-benar berubah sekarang. Hari-hari pun berlalu. Suatu hari, Ratna bermimpi bertemu dengan Mbah Bejo. Kali ini, Mbah Bejo mengenakan pakaian batik rapi dengan peci. Berwibawa sekali. Sangat berbeda dengan Mbah Bejo yang ditemui Ratna tempo hari di warung. Mbah Bejo mengucapkan banyak terima kasih kepada Ratna sebab sudah berkenan membersihkan makamnya. Beliau juga berpesan bahwa
Siapapun yang mengirim teluh ke warung Ratna tempo hari bukanlah hal yang penting untuk diketahui. Yang terpenting adalah Ratna harus senantiasa menjadi orang baik, kapanpun dan dimanapun, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Sebab, jika seseorang sudah menabur hal yang baik, tak ada hal lain yang akan dia tuai kecuali kebaikan pula. Pesan Mbah Bejo yang kemudian berpamitan kepada Ratna.